Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita mampu beribadah. Selawat salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Imam Syekh Masjid yang ulun tuan muliakan, seluruh pengurus BKM Remaja Masjid yang ulun tuan muliakan, guru-guru ulun tuan alim ulama dan cendekiawan muslim yang ulun tuan muliakan, wabil khusus jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sangat ulun tuan muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, setelah kita melaksanakan ibadah solat, kemudian kita berzikir kepada Allah, berikutnya kita lanjut dengan i'tikaf. Mudah-mudahan i'tikaf ini juga bernilai ibadah di sisi Allah. Sambil kita beriktikaf, rutinitas pada Senin yang merupakan sudah ratusan kali yang dilaksanakan pada subuh Senin, mudah-mudahan pada hari ini juga kita bisa isi dengan kata-kata atau nasihat yang bermanfaat baik kepada saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Kita mengingat satu atau beberapa kata dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, kemudian juga dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa manusia pada dasarnya adalah merugi kecuali orang yang berilmu. Jadi siapapun yang pada dasarnya beribadah tanpa ilmu, orang tersebut merugi. Kemudian orang berilmu pada dasarnya merugi kecuali mereka yang beramal dengan ilmunya. Kita mungkin dari kecil, baik dari ayunan hingga sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti ke liang lahat, kita masih menuntut ilmu. Baik ilmu secara langsung dari guru, ilmu dari pengalaman, ilmu dari pendengaran dan sebagainya. Setiap ilmu yang kita dapatkan, mungkin lebih banyak manusia tidak beramal dengan ilmu tersebut, maka disebut orang merugi. Tidak ubahnya bagaikan pohon tanpa buah. Jadi yang paling indah dan yang paling membuat beruntung adalah begitu kita mendapatkan ilmu, pelan-pelan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapati tersebut. Kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat, setiap orang yang berilmu pada dasarnya adalah merugi kecuali orang beramal. Kemudian setiap orang beramal pada dasarnya merugi kecuali ikhlas dalam beramal. Ikhlas merupakan ruh ibadah. Banyak orang yang beramal sesuai ilmu, sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama, tetapi untuk melahirkan hati yang ikhlas ini tidak mudah. Sehingga banyak orang yang di hari kiamat ditimplak bahasa Aceh, dilemparkan ke muka kita bentuk fahala solat, fahala sedekah, fahala puasa, fahala jamaah dan lain, akibat tidak bisa membina hati yang ikhlas. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang beribadah tanpa ikhlas persis seperti orang yang melakukan safir perjalanan dengan membawa kerikil. Pada dasarnya di dalam perjalanan yang perlu kita bawa adalah bekal makanan dan minuman, sehingga saat kita lelah di perjalanan bisa kita manfaatkan. Tapi dalam perjalanan yang jauh, kita membawa kerikil yang cukup berat, tetapi walaupun kerikil tersebut berat, tidak ada manfaat dalam perjalanan safir kita. Capek kita di jalan, kerikil tidak bisa kita makan. Tapi beratnya kerikil tersebut luar biasa, dikarenakan kita membawa amal ibadah tanpa ikhlas. Maka sungguh merugi orang berilmu dan beramal tapi tidak ikhlas. Tetapi pada ujung-ujungnya Imam Al-Ghazali juga kembali menyampaikan bahwa orang yang ikhlas juga merugi bila bukan orang yang husnul khatimah. Artinya garis bawah yang terakhir yang perlu sekali kita kejar adalah husnul khatimah.
Nah, mengenai tentang husnul khatimah ini tidak mudah. Berbeda-beda cara Allah memberikan ridhanya atas husnul khatimah kepada kita. Ada orang yang diberikan husnul khatimah dengan ibadah solat, dengan ibadah puasa, dengan sedekah, dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Jadi husnul khatimah yang memang harus kita cari agar titik terakhir keamanan dalam hidup kita adalah meninggal dalam keadaan iman. Untuk mengetahui atau lebih banyak memperhatikan tentang husnul khatimah, kita lihat dulu lawan-lawannya, yaitu su'ul khatimah atau buruk akhir. Dikatakan juga Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dinukilkan di dalam kitab-kitab yang lain termasuk Sirus Salikin, bahwa banyak hal yang membuat seseorang su'ul khatimah, sehingga begitu meninggalnya, ia meninggal dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah, bahkan dalam keadaan tidak beriman, atau beriman tapi tidak sempurna iman. Pertama yang membuat seseorang su'ul khatimah adalah akidahnya yang keliru atau rusak. Awali dulu dengan tauhidnya. Ketika tauhid belum mampu tertanam dengan baik, masih ada pemahaman-pemahaman yang salah, maka di situ awal mula mendapatkan su'ul khatimah. Apa saja yang diajarkan sesuai dengan disiplin ilmu panutan masing-masing dalam bertauhid, apakah yang mengikut Asy'ariyah atau Maturidiyah, memiliki aliran yang benar dalam bertauhid, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kalau disebutkan di kitab Sirus Salikin, di antaranya syak dan ragu dengan sifat Allah. Jadi tengok dapat patih dengan qadirun, dengan alimun Allah, dengan kalam Allah. Mantengna terbayang dalam pikiran kita ni, kalam Allah adalah kalam Nabi adalah kalam Allah. Manteng kita campur adukkan antara mana ayat yang resmi dari Allah, mana yang merupakan perkataan Nabi walaupun dijaga oleh Allah. Okay, aliran-aliran yang sangat tenar jino. Itu yang pertama yang membuat su'ul khatimah, ragu akan Allah, ragu akan ketuhanan, dan ragu akan sifat-sifat Allah. Yang kedua yang memungkinkan seseorang su'ul khatimah atau buruk akhirnya adalah karena tidak istiqamah dalam beribadah. Maka istiqamah ini penting sekali. Saya yakin jamaah subuh yang berhadir di sini sudah istiqamah, baik istiqamah dengan jamaahnya, istiqamah dengan Al-Qur'annya, istiqamah hatinya kepada Allah. Istiqamah ini penting. Di antara kelebihan istiqamah, kita sering dengar dari ustaz-ustaz bahwa ketika kita membuka surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Ada 4 kelebihan-kelebihan istiqamah tersebut dalam surat Fussilat 30 dan 31. Di antaranya yang pertama Allah mengatakan tatanazzalul malaikah. Ketika seseorang istiqamah, kalimat tatanazzalul malaikah ditafsirkan oleh ulama akan turun malaikat membantu kita paling kurang 2 waktu yang sangat penting. 1 saat sakratul maut, 2 saat hari kebangkitan. Saat sakratul maut, ketika kita digoda oleh syaitan, datang orang yang paling kita kasihi untuk mengatakan Tuhan 2 dan sebagainya. Dia mau memberikan air kepada kita saat kita dahaga ingin di sakratul maut. Dia cuma mengatakan, sebutkan Tuhan ada 2, aku berikan air. Bahkan berwujud ibu kita, berwujud orang yang paling kita cintai, saat itu tatanazzalul malaikah, turun malaikat kepada kita, membantu kita untuk sakratul maut, sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, saat yaumul ba'as, hari kebangkitan, kita juga dibantu, dituntun oleh malaikat pada hari kebangkitan. Inilah fadilah istiqamah, apapun bentuknya. Istiqamah, baik istiqamah dalam hati kita,
Ya, Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nabi orang yang dijamin masuk syurga selalu mendoakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agama. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim selalu mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setiap ada kesempitan pada Nabi Allah Ibrahim, beliau selalu mengistiqamahkan hatinya dengan mengatakan, tiada penolongku selain Allah. Yang kedua, alla takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan gundah. Ayat ini menggambarkan bahawa menyoleh kita nyoka istiqamah, insya-Allah luah hati dia tenang. Mau kaya, mau miskin, mau hari ini lapar, mau besok senang, mau hari ini mendapat nikmat besar, besok mendapat kesedihan, lusanya mendapat musibah, kedepannya kita mendapatkan nikmat lagi. Semua itu akan kita lewati dengan hati yang lapang, menerima dengan ikhlas. Ikhlas lung ya Allah, senang hati lung, luah hati, tidak sempit hati kita. Kenapa tidak sempit hati kita? Karena pertolongan Allah bagi orang yang istiqamah. Yang ketiga, orang yang istiqamah tersebut, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tentu diberikan kabar gembira masuk ke dalam syurga Allah. Bahkan yang keempat, yang paling penting, nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wal akhirah. Orang istiqamah ini akan terus dilindung oleh Allah fil hayati dunia wal akhirah, dalam hidup di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Di dunia kita dibimbing, di dunia kita diselamatkan, di dunia gebi taufik dan hidayah, di dunia gebi petunjuk oleh Allah, di akhirat juga kita diselamatkan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wal akhirah. Ketika Allah kagak jamin tanya soal ini yang perlu. Ketika Allah sudah menjamin kita, rasa-rasanya tidak perlu yang lain untuk menjamin kita. Maka kelebihan istiqamah ini akan membawa awal yang baik, yaitu husnul khatimah. Tetapi bila tidak istiqamah, yang yang kibar lagi gop lah. Oh, tengah angin timur, tengah angin barat, tengah ged, tengah hana ged, tengah sabar, tengah hana sabar. Sebagai contoh ya, tengah musim pemilu, lainlah model pikiran dia. Ahli pemilu, lainlah model pikiran dia. Tengahnya model pikiran, singa model pikiran dia. Hantam pernah lagi tanya istiqamah kepada Allah, istiqamah dalam beriman, istiqamah dalam beramal, maka itu tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Kemudian selanjutnya, iman yang lemah. Iman yang lemah ini sangat kita khawatirkan terhadap generasi kita. Alhamdulillah kami lagi ba Allah dengan ilmu tauhid yang tabutnya, lagi tanya jid tapu cocok lah dalam hati. Tapi anak-anak kita sekarang tipis sekali imannya, tipis sekali ilmu tauhidnya. Ketika kita memeriksa dalam garis tauhid, titik ura kada murtad. Tapi dia tidak tahu bahawa dia telah murtad. Maka tugas kita lah selalu menghadirkan ilmu kepada dia, memberikan dia ilmu agama dan termasuk ilmu tauhid, agar imannya kuat, sehingga kita kembali kepada Allah, anak kita tetap beragama Islam. Jangan sampai kita kembali kepada Allah, anak kita bukan lagi, na'udzubillah, sudah menjadi agama orang lain. Maka itu beberapa hal yang membuat seseorang su'ul khatimah. Maka untuk mendapatkan husnul khatimah, tentu segala kebaikan akan terus kita laksanakan. Baik kebaikan tersebut yang bersifat ya seperti ini, yang lahiriah, kita berjamaah, ataupun sifat-sifat batiniah, yaitu menjaga segala penyakit hati. Kenapa hadirin? Karena husnul khatimah ini tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Sufyan Suri ahli ibadah, Sahal ahli ibadah, mereka ketika mereka bertemu berdua saling membahas, ya Allah, bagaimana aku takut su'ul khatimah. Para alim ulama mereka takut, yang mereka tak khawatirkan adalah su'ul khatimah. Maka selalu mereka bermulatamah dan beribadah kepada Allah, dan mungkin itu menjadi penawar kepada kita hadirin. Muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik, untuk berhusnudzan kepada Allah, untuk selalu mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil daripada semua itu baru kita akan merumput husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, terkadang terselip pesan-pesan lain daripada iblis yang menganggap bahawa kita sudah baik, yang menganggap bahawa kita sudah benar, yang menganggap dalam diri kita bahawa orang lain salah, yang menganggap pada diri kita atau dalam hati kita nyoba takalan orang lain sudah sesat dan sebagainya. Ini juga perihal-perihal yang harus kita hindari agar keselamatan dan husnul khatimah jid kita tingkatkan. Takalan menteng sebuah contoh para orang yang sering bermaksiat, katakanlah di masa awalnya siro pemuda atau siro anak gadis yang terkadang dia sudah sering berzina, maka tetapi akhirnya dia mendapatkan husnul khatimah dengan sebab dia memberikan air kepada katakanlah binatang, padahal dia ahli maksiat, tetapi mungkin ada hal-hal dan kebaikan dan diridai oleh Allah pada kebaikannya, maka dia masuk syurga walaupun dia ahli maksiat. Kemudian kita melihat juga ada kisah seorang nenek yang rajin beribadah, bahkan tahajud setiap malam. Dan ketika ada orang yang meminta air, dia pelit, air tidak diberikan, katanya untuk berwudu tahajud nanti, maka kaki nenek tersebut dianggap sebagai orang kikir, tidak merupakan husnul khatimah. Artinya di dalam mencari husnul khatimah ini, jangan pernah melewati kebaikan sekecil apapun. Itu nama kebaikan yang hana pilah-pilah. Hai dah pubut kebaikan ngaji, tapi je musuh. Artinya nama nan kebaikan yang hana payah preh balasan. Ilu hai le lah pubut kebaikan ngaji. Hantam balah mbeu. Pokoknya sabi-sabi teh, hantam. Pokoknya sabi-sabi salah gok. Pokoknya ngan beliau han itu kasih jerah lu. Dari jamun tak bantu jino mutingat itang-itang. Jangan harap kebalasan bila kebaikan tersebut, karena kita tidak tahu di mana aspek ridha Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Bahkan para ulama mungkin yang betul-betul hebat takalan nasib yang merupakan su'ul khatimah, karena apakah mungkin akibat daripada kesombongannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari, maka kita berengi dengan ikhlas, kita bentengi dari takabur dan ria dan ujub, sehingga pelan-pelan apapun yang kita lakukan tersebut mulai istiqamah. Watallahi istiqamah, mudah-mudahan itu awal untuk mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita contoh dari kisah di masa Nabi, kisah di masa para sahabat, kisah di masa para tabi'in dan tabi'at tabi'in, mereka telah memberikan contoh yang baik sehingga mendapatkan husnul khatimah. Salah satu mesti lagi contoh Sya'ban, yang setiap subuh dia berada di satu tiang masjid, dan satu saat tersebut dia tidak hadir, dan Nabi bertanya, siapa tahu rumah Sahal, apa yang terjadi dengan siapa tahu rumah Sya'ban, apa yang terjadi dengan Sya'ban? Ternyata pada waktu itu Nabi datang bersama para sahabat ke rumah Sya'ban, dan Sya'ban telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling hebat dari Sya'ban tersebut adalah rumahnya jauh sampai 4 jam perjalanan, tetapi salat subuh berjamaah selalu lebih awal. Jadi istiqamah seperti itu terus menjadi inspirasi dan motivasi ke gitanyo, sehingga gitanyo, aku belum apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang baik, tetapi aku selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang penting yang dapat ulun tuan sampaikan, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu kebimbing gitanyo, dan selalu kita dalam doa Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah kitanyo dan dijadikan kitanyo sebagai urang-urang yang husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.